Dan daripada kekalahan, di situ pula ada kemenangan. Memang begitu kontras, tapi kemenangan hari ini Alter Champs. Sambutlah kemenangan dari Alter Ego. Membuka play-in dengan kemenangan yang cukup memukau. 3-1 kemenangan kalian. Gimana Nino membuka playoff? Dan kalian sudah berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Sebelumnya ya bersyukurlah kita nggak pulang pertama kan. Kita masih lanjut buat besok melawan BTR. Yang pasti kita latihan lebih keras sih Bude, yang pasti. Jadi kayak kita nggak sia-sia aja sih kalau misalkan kita nggak pulang pertama. Itu aja sih yang harus Bude tahu. Seberapa keras Nino latihan yang Nino bilang lebih keras itu? Kasih tahu kita seberapa besar pengorbanan kalian untuk sampai ke playoff ini? Yang pasti pengorbanan, semua pro player punya pengorbanan lah ya. Kayak kita ninggalin keluarga di rumah, kita ninggalin pasangan. Yang pasti kita bagi waktu buat tim aja sih bareng-bareng. Kayak libur aja kita cuman dikit banget buat persiapin playoff ini aja sih. Kurang dari 2 minggu namun mereka sudah bisa menunjukkan gameplay yang begitu apik. Tapi kalau dari Nino sendiri, untuk di panggung playoff, hal terpenting apa sih yang mungkin menjadi bekal kalian untuk hari ini? Lebih ke mindset kali ya Bude ya. Karena menurut Nino playoff tuh beda turnamen aja sih sama regular season. Jadi kayak kita lebih hard lagi aja latihannya. Oke, mindset kalau nggak boleh kalah kah atau mindset seperti apa tuh Nino? Enggak. Sebenarnya mindset gak boleh kalah tuh menurut Nino jelek. Lebih baik mindsetnya main bagus aja. Ntar juga ngikutin. Main bagus. Main Terus bagus. seberapa bagus nih permainan Alter Ego di match pembukaan? Alhamdulillah lebih bagus dibanding Navi, gitu aja. Oke, apa aspek terbesar? Mungkin yang bisa kasih tahu Kak Yasuke kali ya. Yasuke kasih tahu di sini. Permainan Yasuke terlihat begitu apik. Dan jika dibandingkan dengan Navi kita melihat 3-1 poin kemenangan. Dan apa sih hal yang kalian punya namun Navi nggak punya di babak playoff ini, di babak play-in ini? Paling mereka nggak punya Nino sih. Nino, Ya, kenapa? Emang Nino ngapain sih di tim Alter Ego ini? Nino megangin semua orang tadi. Banyak banget. Pokoknya tugas Nino itu megangin player-player Navi. Ya. Oke, tapi sebagai jungler di sini yang Budi denger juga permainan Yasuke, para talent bilang di playoff ini sedikit berbeda, lebih tajam. Yasuke merasa berbeda nggak dengan permainanmu dari regular season dan juga babak play-in ini? Kalau dari gue sendiri, gue ngerasa berbeda sih betul. Kayak lebih prepare aja sih sekarang. Apa yang Yasuke persiapkan untuk babak baru ini? Sudah pasti hero yang banyak lah, hero power yang banyak. Sesuai ya dengan kata calon CEO kalian Navari, katanya hero pool dari Yasuke itu memang banyak. Benar. Dan kalau ngebahas tentang hero, mungkin di sini semuanya juga sudah tahu. Tiba-tiba ada Uranus Gold Lane. Dan apakah memang Uranus menjadi hero playoff kalian nih? Enggak Bude, emang lagi iseng aja Bang Kenny kepikin Uranus. Tadi kalian sempat rebutan atau gimana tadi nih? Rebutan. Terus gimana cara menentukan siapa yang pakai Uranus? Kata Bang Kenny, udah Arvi aja nih biar musuh nantinya bingung. Gitu. Terus setelah kamu mencoba Uranus Gold Lane, gimana ngelawan Navi? Jujur sih kurang puas Bude karena salah emblem. Oke, tapi tetap menang. Ya tapi tetap menang karena tim aku jago Bude. Oke, karena tim sekali lagi. Tapi ngebahas tentang kemenangan hari ini untuk Arvi melangkah selangkah lebih dekat lagi kepada mungkin sejarah anyar untuk Alter Ego. Mengukir sejarah baru dari Arvi sendiri, penampilan kalian di babak playoff ini gimana? Mungkin lebih unggul dikit lah hari ini buat Navi. Unggul kita dibanding Navi buat hari ini. Apa keunggulan apa nih yang Arvi rasakan? Main tim kita lebih dapat As a team. as a team. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang as a team ini menjadi pertanyaan banyak orang. Game kedua, 3, 4 tuh beda banget sama game yang pertama. Kayaknya tugasnya Jumeng nih ngasih tahu Bude. Ya Bude. Jumeng kasih tahu kita, kenapa game 1 Alter Ego turu? Game 1 gara-gara belum panas aja sih Bude. Jadi kita kayak semuanya bukan dari per orang, semuanya belum panas aja.
jadi kayak kurang connect aja mainnya. Apakah ada nervousnya di panggung ini? Gak ada sih kalau buat kita. Gak ada. Tapi kalau ngebahas tentang game 1 yang belum panas, lalu game yang kedua kalian bermain begitu apik. Apa yang kalian lakukan di backstage? Apakah sapernya atau Bang Kenny mulai jewerin satu-satu atau Kodelwin telepon? Alek mau jawab, Bude. Kasih tahu Lek. Jawab Lek. Kasih tahu. Tadi habis game 1 apa yang kalian lakukan di backstage? Parahin. Gimana coba tirukan. Soalnya, aduh, mana ya? Bude? Aku kira game 1 testing, tapi ternyata udah main. Nggak, maksudnya tuh kayak gitulah Bude. Iya, belum panas aja, Bude. Cek ombak. Oke, tapi kalau ngebahas tentang panggung ini, kalian bermain menjadi match pembukaan. Alex sendiri nervous nggak? Atau bagaimana vibes dari Alter Ego? Vibes-nya sih tenang semuanya. Mungkin kalau nervous enggak sih, soalnya kan aku season 14 pernah MPL juga kan, terus pulang pertama jadi ambil pelajaran dari situ aja. Biar gak nangis lagi Ninonya, Oh, jadi kita harus menang. jadi semuanya bareng-bareng, ayo biar Nino nggak nangis. Iya, bener Bude. Mindset yang sangat bagus loh Nino. Kamu seneng gak sih punya teman-teman begini? Seneng, cuman ya jadi bahanmu doang sih Bude. Mereka Bude ke aku. Oke, tapi ngebahas tentang tangisan kalian season lalu, bisa dibilang season yang cukup apik juga. Di babak play-in kalian berhasil nge-raise first with Bigetron. Habis kalah 2-0, menang dan memulangkan Bigetron. Nextnya kalian bakal ketemu Bigetron lagi esok hari. Gimana ini? Yang pasti ya senang aja lah nextnya gitu Bude. Apalagi ketemu BTR lagi kan. Di playoff tuh selalu ancur-ancuran aja sih sama BTR. Cuman yang harus diwaspadai mungkin lebih ke arah Nail sama Eman kali ya, hero-heronya yang Eman main fighter aneh-aneh itu. Berarti ini bakal jadi tugas Yasuke dan juga Arfi. Arti iya, Berdua nih. iya. Aman aja, mereka juga jago sih Bude. Mereka juga jago. Tapi melihat kita tahu kalian udah menang. Next yang ngelawan Bigetron, apakah ini akan menjadi hasil yang sama dengan season lalu atau hasil yang berbeda? Atau apa yang kalian bener-bener mindset ini untuk nextnya? Nggak ada sih Bude, yang pasti kita main bagus aja. Ntar juga kalau menang mah ngikutin sendiri. Gitu aja, cuman yang paling jangan remehin Alter Ego yang sekarang aja sih, udah agak membaik lah. Alter Ego yang sekarang tak bisa diremehkan. Dan kalau ngebahas tentang esok, ini dari Yasuke sendiri. Oh, lawanmu adalah Nanael, satu player yang juga pernah bersama dengan kawan-kawanmu. Pada suka bisik-bisikin apa nggak? Bisik-bisik sesuatu gitu? Bisik-bisik ya. Gue bakal balesin dendam botak sih. Di besok. Oke, itu aja? Udah ya? Gitu aja? Udah ya? Tapi kalau ngebahas tentang lagi dan lagi, tentang Alter Ego di season ini, kita tahu banyak sekali yang berubah-ubah. Kalau Nino sendiri bersama dengan kawan-kawan ini, roster ini akan sejauh apa Nino melangkah? Seberapa bagus line up dari Alter Ego? Seberapa bagus, yang pasti ya bisa dibilang bagus lah, makanya menang kan Bude. Cuman ya kita juga nggak bakal ngesia-siain kesempatan itu gitu. Kita bakal bermain lebih baik lagi aja. Akan berusaha yang terbaik. Apakah roster ini sanggup menjadi top 2 untuk bisa mewakili Indonesia di ajang M7? Karena aku percaya diri ya, yakin bisa. Yakin bisa. Dan setelah mendapatkan kemenangan atas Navi, ada yang ingin mungkin disampaikan untuk kemenangan pertama kalian hari ini? Alhamdulillah sih nggak sorry call lagi, itu aja sebenarnya. Nggak ada sorry kok hari ini, nggak Iya. ada. Dan semoga nggak akan pernah ada. Nggak akan pernah ada, semoga ya ke depannya nggak akan pernah ada. Nggak pernah ada. Ada calon CEO kalian nih, tadi Navari hadir. Nino, ada yang mau ingin kamu sampaikan kepada calon CEO? Kemarin dia sempat ngasih pesan sih, katanya aku jelek banget landing page-nya, cuman sekarang ya aku buktiin lah buat dia. Jadi itu aja sih. Kemarin soalnya dia main ke GH Budi. Beneran Rusuh. itu, iya. Terus katanya ngomongin Nino mulu, dia bawel. Benar, tadi juga di sini ya? Iya ngomongin Nino kan. Anak Iya. emas. Anak Jume. Bener Bude. Jume, Bener Jume. Bude. Sekarang Bener. Pokoknya kalau kita mau main di playoff harus enakin Nino Bude. Oh, oke. Jadi di sini kita sudah tahu bersama-sama ya. Inilah dia Tamun. Sambutlah
5 player dengan hasil yang begitu emas hari ini. Sambutlah kemenangan dari Alter Ego. Dan menggemparkan nice pick 2. Randy, playoff pertama. 5 game kalian habiskan. Gimana Randy? Seru lah, ya, ada deg-degannya juga karena kita ya sempat kalah poin kan. Ya seru banget sih, rame banget juga. Rame banget, tapi ini adalah momen playoff pertama bagi Randy. Bude penasaran, seberapa nervous, gimana cara kamu biar bisa tetap perform apik? Mungkin mindset gue masih pengen main besok aja sih, jadi gak pengen pulang pertama gitu. Gak pengen pulang pertama, tapi yang menariknya adalah dimana kalian tentu berdebar-debar setelah game 3, Daktik Duxer. Apa tuh? Gimana kondisi di setiap gamenya Randy? Mungkin kita main nothing tulus saja sih ya, kan kita satu tujuan kan pengen juara, masukkan gitu ya, kita all out lah. All out, all in, tapi Bude penasaran lawanmu hari ini di EXP Lane. Kita tahu ada hero yang cukup unik, terakhir kita lihat Joy di EXP Lane itu udah lama banget, berseason-season lalu. Gimana kamu menemukan ada hero unik yang harus kamu lawan di babak playoff? Sebenarnya gue gak expect juga sih hero-hero gitu ya. Joy mungkin masih bisa dilawan sih menurut gue. Ya Joy-nya juga sempat bikin kita kesusahan kan di game 2 sama 3. Ya dari 2 game itu ya kita cari cara lah biar bisa menang. Cari cara biar bisa menang, dan kalau melihat hero surprise seperti itu bisa dilawan juga dengan cepat dan cermat berarti nih. Langsung kalian jawab. Kita sebenarnya udah nyari dari selesai game 2 sih, cuman game 3 mungkin masih belum bisa dapat jawabannya. Ya game 5 syukur-syukur bisa dapat lah. Terus bisa dapat, dan ini terbukti kita melihat kemenangan yang begitu dramatis dari tim EVOS. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang dramatis, sebenarnya dari Hengki, Bude penasaran nih. Ki, momen yang sangat mendebarkan. Benar-benar tadi apalagi di game yang terjadi. Menang, kalah, kalah, menang, menang. Dari Hengki sendiri, faktor apa nih yang membuat EVOS pada akhirnya bisa memenangkan dengan 3-2? Sebenarnya pas kita ketinggalan poin ya benar yang tadi yang kata Randy, kita nggak mau minta maaf cepet-cepet di hari pertama. Jadinya ya itu sih yang kita tanamin satu sama lain, kayak kita masih pengen menang gitu. Bahkan ketika game kita losing condition aja kita hampir menang gitu. Jadi kita yakin kita lebih bagus daripada mereka aja sih. Dan keyakinan itu membawa kalian hari ini di panggung ini. Dan kalau ngebahas tentang kalian mengingatkan satu sama lain, apakah dari coaching staff atau dari mungkin di balik layar ada sesuatu yang kalian lakukan atau diperbincangkan? Kalau untuk strategi ya pasti ada, itu balik lagi ke backstage. Tapi kalau untuk pribadi ya satu sama lain ya kita sama-sama pengen menang aja semua. Sama-sama pengen menang. Apa yang kalian fokuskan biar bisa menang lawan Dewa United? Fokus utama kita sebenarnya gameplay kita sendiri sih sebenarnya. Jadi kayak kita nggak terlalu terpaku sama cheese pick mereka, yang penting kita siap aja, kita yakin gameplay kita lebih kuat lah. Dengan gameplay yang sudah kalian persiapkan sepertinya untuk melawan Dewa United. Karena kita tahu cheese pick mungkin kalau bisa dibahas, ini ada yang spesial nih di tengah-tengah. Ini cheese player boleh. Ini cheese player ya, kalian pakainya strateginya cheese player. Swelo, Anda. Halo Bude. Anda cheese playernya. Cheese? Enggak sih, enggak suka cheese, enggak suka keju. Sukanya apa Swelo? Sukanya yang di sana. Aduh, Apipi. Oke, Swelo menang hari ini. Suka Puji Tuhan. nggak? Puji Tuhan. Ya, Kita ngelihat kamu tiba-tiba muncul. iya. Ini memang udah strategi kalian mengganti mid laner di tengah-tengah permainan karena melihat lawannya ganti-ganti hero terus, apa gimana Swelo? Ya kalau masalah pergantian player sih kita pasien ke coaching staff. Cuman ya tadi kayak ditanya, kan kita udah kalah 2 poin. Ditanya, Fit mau main nggak? Mau, udah main.
Sesimpel itu. Iya, soalnya kan kita mau all in, all out. Ya udah yang ada di sana dikeluarin yang all. Ayo all. Oke, pokoknya gas aja. Yes, let's go. Let's go. Tapi deg-degan gak sih ketika kamu menjadi pemain di saat itu adalah match point? Sudah biasa bukan? Bukan. Iya. Jadi biasa aja sih. Oke, yang penting siap aja. Tapi iya. berarti ini keputusan mendadak. Ya. Ya. Mendadak, benar-benar. Mendadak. Ya. Tapi kamu melihat melawan Okta, di mana Okta adalah satu player dengan pool hero yang begitu banyak. 5 game dia memakai hero yang berbeda. Lalu apa nih dari Swelo sendiri, gimana untuk melawannya? Ya kalau buat ngelawannya mungkin ya lawan aja sih udah. Soalnya kan ya mungkin dia memang ngejar top 1 unique hero di mid lane. Jadi ya terwujud prestasi. Prestasi, tapi kalau Swelo apa yang pengen Swelo kejar nih? Menang. Menang. Iya dong. Mau ngejar menang udah. Udah menang, terus mau kejar apa lagi? Kemenangan berikutnya semoga amin Tuhan memberkati. Nih, dan kemenangan terus dikantongi. Tapi apakah ini akan jadi pertanda Swelo akan main lagi besok langsung jadi starter line? Kalau disuruh main. Kalau enggak ya udah. Menurut aja ya. Iya. Gimana coaching staff itu kan pasti keputusan terbaik, kita percaya aja sih. Percaya Iya. aja. Dan kalau ngebahas tentang kepercayaan, mungkin di sini Albert, dengan kepercayaan diri seperti apa yang kamu persiapkan nih untuk melawan Dewa United hari ini? Ya percaya diri aja sih. Terus percaya sama tim juga, jadi ya kita bisa menang. Bisa menang. Ya. Menang 3-2 kayak gini. Di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi? Sesuai ekspektasi sih. Soalnya emang ya Dewa juga tim yang nggak bisa dianggap remeh lah. Emang dia kan juga jago kan. Jadi ya aku sendiri expect sih bakal sengit kayak gini. Ekspektasi dengan permainan yang sengit. Dan kalau kita ngebahas tentang permainan sengit ini, kita ngelihat bahwa tim EVOS atau Albert pun membawa gameplay yang cukup berbeda. Di saat Albert bisa menggunakan hero-hero utility, hero assassin. Tapi kalau dari Albert sini, untuk mengalahkan Dewa United, apa nih yang, racikan apa yang Albert temukan? Kunci kemenangan untuk melawan Dewa United nih? Ini kuncinya nih. Ah, Ini kuncinya Bude. ngebawa Swelo. Iya dong. Apa sih Swelo di tim ngapain sih, Bet? Kasih tahu Bude. Di playoff ini Swelo ngapain? Albert berlebihan. Banyak dia. Impact buat timnya banyak dia. Oh, oke. Out game juga, out in game juga. Ya impact ke timnya bagus. Swelo menjadi kunci di sini. Bentar lagi gak jadi maskot kamu ya. Tapi kalau ngebahas tentang hari ini ada yang lebih luar biasa banget karena tiba-tiba di playoff ada Savage pertama. Dua. Bukan hanya pertama karena kita bisa melihat hampir saja bersih tanpa death kalau nggak kena turret tadi. Granger dari Erlan mendapatkan Savage dan hampir tanpa tumbang satupun Erlan. Puji Tuhan. Oke. Tapi itu aku mati gara-gara ini aja sih, udah terlalu wah menang gitu. Jadi maju-maju ke turret tadi. Agak udah end aja soalnya, udah sadar. Belum hancur turretnya, mati. Waduh ya. Oke, nggak apa-apa karena udah hype ya berarti. Udah ngelepas tuh HP. Samsung udah dilepas. Udah. Udah. Ya. Jadi tetap bersih guys sebenarnya dengan 0 kematian, 0 tumbang, tak tersentuh. Erlan dengan Granger, apa hubungan kalian berdua? Soulmate. Soulmate. Yes. Sebuah kesalahan gak sih Dewa United memberikanmu Granger? Nggak salah sih Bude, biar aku pakai terus. Biar pakai terus. Yes. Tapi Erlan, ini adalah panggung playoff pertamamu Erlan. Iya. Kasih tahu gimana rasa playoff. Baunya sih sedap ya. Enak nampaknya di sini. Enak, betah ya? Iya. Biasanya 9 minggu selesai nontonin orang. Sekarang Sekarang ditontonin. ditontonin. Iya. Dan ketagihan nggak main lagi?
Bismillah, semoga kita besok masih bisa lagi. Masih. Lanjut terus pokoknya. Dengan soulmate-mu kah, Granger-mu kah? Apakah Granger? Tapi tadi juga Bude dengar kok, ini wah Erlan Granger memang beda. Apa yang membuat Granger-mu berbeda dengan Granger-Granger lain? Ada hubungan khusus aja kayaknya aku Bude sama Granger. Oke, Nah itu aja. udah itu aja. Tapi kalau ngebahas tentang kemenangan hari ini, panggung hari ini, Erlan ketagihan. Besok berarti kalian akan bermain kembali dan lawan kalian adalah Onyx. Yeay. Yeay. Oh jangan. Bagaimana? Ya udah kita lawan semua orang yang mesti kita lawan aja Bude. Jadi ya semangat aja buat besok. Apakah Semangat Tivos memang sudah tertuju untuk menjadi juara dan mendapatkan slot ke M7? Oh iya dong, selalu semangat kita. Kalau semangat, coba Bude kepengen dengerin kata-kata dari kalian untuk mengajak semua super fans untuk datang ke Nice 2 untuk besok match kalian. Buat EVOS Pem, makasih udah datang hari ini. Kita ternyata besok masih main, jadi dukung kita terus ya sampai besok lah pokoknya. Udah, baiklah. Kalau kayak gitu, karena kita akan ketemu lagi, jadi semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Yang terbaik, inilah dia hasil yang begitu dramatis, EVOS fans. Sambutlah kemenangan dari tim EVOS. Apa